Salam keadilan. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian? Balik lagi ke channel gue, Reza Tori. Di sini kita akan membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum maupun sosial, menurut pandangan gue dan menurut perspektif hukum. Mari kita bahas. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Di video ini, hari ini gua akan membahas lagi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah teman-teman, kira-kira apa nih topik kita yang akan kita bahas hari ini? Kalau sekarang gua akan membahas masalah yang sering terjadi dan sekarang menjadi pasal atau aturan yang banyak sekali dilaporkan oleh orang-orang. Banyak sekali orang-orang yang melaporkan terkait dengan pelanggaran undang-undang informasi transaksi elektronik. Apa itu? Yaitu tentang pelanggaran undang-undang ITE. Nah, sekarang banyak banget teman-teman nih semua yang sedikit-sedikit tersinggung sedikit bikin laporan, pencemaran nama baik, penghinaan. Nah, apa betul itu udah menjadi penghinaan? Apa betul itu pencemaran nama baik? Ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa misalkan salah satu contoh, dia mau hina atau mau membuat dasar lo, atau menyerang fisik atau body shaming, apakah bisa dikatakan bahwa itu sudah masuk delik pidana atau delik undang-undang transaksi elektronik ITE? Kita lihat dulu untuk teman-teman semua. Nah, di sini kita akan membahas masalah tentang undang-undang ITE, yang dimana undang-undang ITE di sini setiap orang yang mendistribusikan atau bisa diuploadnya atau bisa diaksesnya berita. Nah teman-teman, gue kasih tahu nih pasalnya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik diancam hukuman pidana di atas 5 tahun, teman-teman semua. Nah, apa sih kira-kira klasifikasi atau yang bisa dikatakan bahwa itu melanggar undang-undang ITE? Atau ketika kita mengupload, misalkan teman-teman mau upload, dasar lo maling, misalkan teman-teman, terus tapi nggak ada nih objeknya atau subjeknya yang kita tuju. Nah, itu kan belum tentu bisa dikatakan bahwa itu melanggar undang-undang ITE. Tapi ketika teman-teman menuduh atau dapat diaksesnya media elektronik oleh semua orang, yang dapat dilihat oleh semua orang dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, ketika teman-teman membuat suatu uploadan atau suatu kata-kata di media sosial dengan maksud menghina, membuat sesuatu yang bisa menyinggung perasaan atau bisa membuat orang itu secara tidak langsung terfitnah, yang padahal secara faktanya belum tentu orang itu seperti itu. Nah, itu masuk dalam muatan pidana, teman-teman. Karena gak
Karena sudah diatur di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ketika dapat diaksesnya dan memiliki muatan hinaan, itu masuk delik pidana ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman harus hati-hati ketika teman-teman melakukan upload di media sosial atau di Facebook, Instagram, TikTok atau apapun itu. Ketika teman-teman menjudge orang atau upload hina orang melalui media elektronik, itu apalagi memiliki muatan hinaan, itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dan ancaman hukumannya sangat berat teman-teman semua. Karena di sini maksud dan tujuan Undang-Undang ITE dibuat agar tidak terjadi tas atau fitnah-fitnah, karena semakin gencarnya media atau dunia digital saat ini, jangan sampai terjadinya perpecahan antara orang per orang, supaya hak-hak orang-orang itu dilindungi. Karena teman-teman nggak mau dong ketika teman-teman difitnah, dibilang maling, dibilang pelakor, dibilang berebut laki orang atau apapun itu, tapi teman-teman merasa tidak melakukan hal itu. Itu undang-undang melindungi orang-orang yang difitnah, orang-orang yang dizolimi melalui media elektronik. Jadi sekarang sebelum teman-teman share, teman-teman harus melihat dulu ketika ini bisa masuk nih undang-undang transaksi elektronik dan ada ancaman hukumannya. Dan faktanya banyak yang sampai saat ini terjerat undang-undang ITE dan sudah dalam putusannya terbukti dan menjadi tersangka, bahkan sudah di penjara teman-teman. Jadi lebih bijak lagi untuk menggunakan transaksi elektronik atau media sosial. Lebih baik teman-teman gunakan transaksi elektronik dengan bijak, mengupload hal-hal yang positif. Kalau memang ada masalah dengan orang per orang, lebih baik selesaikan secara musyawarah, ataupun teman-teman bisa lapor polisi langsung. Tapi jangan teman-teman upload di media sosial. Kenapa? Ketika teman-teman upload di media sosial tanpa ada bukti yang cukup, itu bisa terjadi fitnah. Dan fitnah melalui muatan penghinaan dan dapat diaksesnya media sosial secara elektronik, itu diancam hukuman pidana atau itu. Nanti masih banyak teman-teman terkait ITE. Nah, unsur-unsurnya apa aja? Habis itu muatan hinaannya, dan ada pasal yang mengatakan ketika mengandung unsur ras. Ras itu artinya adalah suku, agama. Nah, jadi masih banyak muatan-muatan penghinaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang ITE. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit banyaknya teman-teman bisa memahami bahwa undang-undang ITE melindungi setiap orang untuk dilindungi haknya supaya tidak merasa bahwa difitnah dan dihina melalui media elektronik atau media sosial. Oke teman-teman, nanti kita bahas lagi terkait undang-undang ITE. Masih banyak yang bisa kita kupas di sana. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tunggu video-video gue yang lain. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.